warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Kembali lagi dalam pembelajaran online mudah dan jelas. Kali ini kita akan memberikan edukasi kepada teman-teman tentang pengenalan komponen dan spesifikasi unit OHT 777E mulai dari awal sampai dengan akhir. Serta kita akan berikan penjelasan serta langkah-langkahnya. Dan harapannya dengan melihat video ini kita bisa paham dan bisa menerapkan ke lapangan dengan baik dan benar. Saya yakin Anda bisa mengoperasikannya karena Anda adalah calon-calon operator yang handal. Oke, kalau begitu langsung saja kita ikuti pembelajarannya dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran online mudah dan jelas. Kali ini saya akan membahas tentang OHT 777 seri E, di mana OHT itu adalah artinya off high wake truck, yang tujuannya adalah tipe unit atau jenis unit, tujuhnya adalah besar unit, E-nya adalah seri unit, dan CAT adalah caterpillar. Setelah itu kita akan melihat tinggi, lebar, panjang, berapakah ukuran unitnya. Kita akan lihat langsung di sini. Oke, kita lihat di sini ada spesifikasi ukuran unit. Tinggi sampai RUPS 4730 mm. Lebarnya unit adalah 4961 mm. Panjangnya adalah 10.004 mm. Tinggi sampai dumping 10.050 mm. Lebar rear wheel atau lebar tayar belakang 5262 mm. Pilotnya 98 ton atau di sini masuk ke 90 ton kelas ya untuk seri E ini. Ya, kita lihat di sini ukuran dari dasar tanah ke RUPS atau kabin atas adalah 4730 mm ya, seperti di gambar. Lalu kita lihat untuk panjang dari depan kabin sampai ke ujung vessel belakang 10.004 mm. Kita lihat di gambar seperti itu contohnya teman-teman. Lalu kita lihat tinggi dari bawah atau dasar tanah ketika dumping atau dam body dinaikkan ya. Tinggi dari bawah sampai unit di dumping 10.050 mm. Oke, seperti di gambar teman-teman. Lalu kita lihat lebar dari tayar kiri ke tayar kanan samping adalah 4961 mm ya. Ya, kurang lebih 5 meter lah untuk lebarnya dari tayar kiri ke kanan itu. Lanjut lagi, tinggi dari engine guard sampai ke tanah adalah 864 mm. Jadi ketika kita melihat boulder atau benda di depan kita bisa untuk acuan 864 mm itu tadi. Ya, kita sekarang bahas tinggi dari diferensial ke tanah adalah 9002 mm. Ini juga acuan penting ketika kita melihat boulder atau batu. Kita bisa perkirakan tinggi dari batu itu apakah menyangkut atau tidak. Nah, seperti itu. Lebar dari tayar belakang kanan ke tayar belakang kiri adalah 5262 mm seperti contoh di gambar. Jadi spesifikasi ini kita harus tahu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Tinggi dari dasar tanah sampai ke kanopi vessel adalah 5177 mm. Dan lebar dari kanopi kiri ke kanan adalah 6065 mm.
Ya, setelah itu kita lihat di gambar adalah engine dari CAT 777 seri E. Ini adalah engine CAT 777 seri E ya. Engine model CAT C32 Assert dan engine speednya adalah 1750 rpm. Engine powernya adalah 10.000 horsepower. Silindernya 12. Displacement 32,1 liter. Jadi penggunaan dalam ruang bakarnya ya. Ya, kita lihat di sini kapasitas tangki. Tangki fuelnya adalah 1140 liter. Tangki coolant 212 liter. Oli engine-nya adalah 1135 liter. Oli diferensialnya 222 liter. Oli final drive 42 liter. Oli steering, brake dan torque converter 59 liter. Tangki oli hidrolik 385 liter. Oli transmisinya 122 liter. Jadi berikut adalah beberapa kapasitas tangki dari unit 777 seri E. Kita lanjut ke pengenalan komponen. Ini kita lihat ya. Yang nomor satu adalah kabin unit ya. Kabin adalah ruangan tertutup atau tempat di mana operator dalam ruangan duduk dan mengoperasikan unit. Itu adalah kabin. Lalu nomor 2 kita lihat adalah ban atau roda ya. Sebuah objek yang berbentuk lingkaran yang bersama dengan sumbu dan menghasilkan gerakan. Itu adalah roda. Kita lanjut ke tengah, yaitu di tangki. Ya, kita lihat nomor 3 dan nomor 4. Di situ ada tangki udara dan tangki oli steering, brake dan silinder dam. Tangki udara adalah tempat penampungan udara, dan tangki yang nomor 4 ini ada 3, yaitu steering, brake, silinder dam. Jadi satu ya, itu tempatnya di situ. Oke, kita langsung lanjut ke belakang untuk melihat vessel atau bak truk. Vessel adalah tempat penampungan barang atau material. Dalam unit ini bisa menampung OB dan batu bara. Setelah kita melihat vessel, kita akan ke belakang tengah untuk melihat rock ejector. Rock ejector adalah sebuah benda pipih panjang memisahkan material yang menempel pada selah roda unit. Jadi bentuknya lurus begitu ya. Lalu kita lihat nomor 7 adalah suspensi. Ini suspensi belakang ya, ada depan ada belakang. Fungsinya untuk meredam kejut pada unit atau menahan goncangan pada unit agar operator nyaman, tidak sakit pinggang. Yang nomor 8 ini diferensial. Diferensial fungsinya adalah meneruskan putaran dari shaft ke roda serta membedakan putaran roda. Nah, itu adalah fungsi dari diferensial. Oke. Setelah itu kita lanjut berputar lagi ke kanan. Kita lihat di sini ada tangki fuel. Tangki fuel adalah tempat penampungan bahan bakar. Posisinya di kanan, bawah, tengah itu ya. Kalau kita mengemudikan unit, posisinya di kanan. Kita lihat. Setelah itu kita lihat nomor 10 adalah silinder dam. Silinder dam adalah sebuah silinder yang fungsinya untuk mengangkat dam bodi pada saat kita akan damping atau pada saat damping. Nah, itu silinder dam, fungsinya agak di dalam. Setelah itu kita ke depan lagi untuk melihat tampak depan dari unit ini nih.
Kita lihat di sini ada tangga unit. Nah, seperti itu bentuknya. Tangga unit ini berfungsi untuk membantu operator saat naik ke unit. Nah, bantuan pijakan naik ke kabin. Artinya itu harus ada ya. Kalau tidak ada, jangan memaksakan untuk menaiki unit karena memang nggak standar tuh tingginya tuh. Lalu kita lihat Loto Box adalah sebuah kotak yang berisi switch baterai, lampu, ataupun mesin lockout dan juga port jumper pada unit. Itu kotak merah itu isinya berbagai macam port dan switch. Jadi ketika Anda membukanya maka Anda akan melihat beberapa switch di situ dan port untuk jumper juga. Oke. Jadi setelah kita kenalkan untuk Loto Box itu, kita lanjut lagi ke radiator. Radiator adalah sebuah alat untuk mendinginkan komponen pada engine ketika unit bergerak. Jadi ya bergerak, running, dan apabila engine panas atau komponennya panas, yang mendinginkan adalah si radiator ini. Itu fungsinya. Lalu kita lihat nomor 13 ini adalah lampu kerja. Lampu kerja adalah sebuah alat penerang atau tanda bahwa unit dinyalakan dan untuk keselamatan. Jadi penerang ini ya, lampu ini fungsinya. Nah, nomor 14 adalah indikator lampu error dan Loto Box. Jadi di situ ada lampu indikator error yang berfungsi menandai bahwa unit sedang error, dan lampu kuning 2 itu adalah indikator mesin lockout dan indikator engine down. Nah, di situ ada 2 lampu. Nanti kalau menyala berarti Loto Box di mesin lockout itu di on kan, begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke lampu tanda belok atau turn light. Turn light berfungsi untuk tanda ketika kita akan belok kanan atau ke kiri. Jadi itu adalah lampu isyarat teman-teman. Ya, setelah itu kita lihat di sini adalah handrail. Handrail adalah pagar pengaman. Jadi handrail itu adalah sebuah alat untuk pegangan ketika kita berada di unit agar tubuh seimbang dan tidak jatuh. Nah, itu adalah fungsi dari handrailnya untuk keselamatan. Oke, lanjut. Setelah itu kita lihat di sini adalah steering. Steering adalah sebuah alat untuk mengendalikan unit sesuai yang kita inginkan atau mengatur arah unit ya teman-teman. Bentuknya lingkaran seperti itu. Jadi kita belokkan ke kiri, ke kanan memakai steering gitu ya rodanya. Lanjut kita lihat klakson. Klakson adalah trompet elektronik yang berfungsi untuk memberikan isyarat kepada orang di sekitar kita. Posisinya di tengah-tengah steering itu teman-teman, tinggal dipencet. Lalu kita lihat di sini adalah shift lever. Nah, untuk memindahkan transmisi sesuai kebutuhan jalan saat dioperasikan atau kita beroperasi. Jadi itu adalah fungsi dari shift lever. Oke, kita lanjut ke jok atau seat operator. Nah, ini adalah tempat duduk operator di mana pada saat operator mengoperasikan unit. Nah, itu tempat duduk nyaman. Lanjut, di sini adalah seat belt. Nah, seat belt adalah sabuk pengaman untuk menahan seorang agar ketika kecelakaan dapat berada di tempat. Itu adalah salah satu alat keselamatan dan harus dipakai ketika kita mengoperasikan unit.
Nah, kita lanjut lagi. Untuk retarder atau rem tangan berfungsi untuk mengurangi kecepatan. Posisinya ada di bawah steering, teman-teman. Tuas itu ya, seperti tuas begitu. Yeay, teman-teman, itu tadi adalah pembelajaran yang dibuat untuk kamu semua yang ingin meningkatkan skill, pengetahuan, serta refresh pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Sudah jelas ya teman-teman, ternyata belajar membawa OHT 777A itu mudah banget dan gak ribet. Semoga pembelajaran tadi bisa menjadi acuan untuk kita semua ketika kita berada di lapangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.